Tanya pengawasnya, ini belum sudah izin belum? Harapan kalau saat dengan ini kalau mereka izin kan gunung ada, akhirnya belum. Kalau belum besok terus saya kasih surat teguran untuk menyelesaikan pengurusan izin. Manakala mereka belum menguruskan aktivitas ini sementara dihentikan. Ini sudah ada hasil saya. Terus ini suratnya. Coba Pak Yo. Rencana rapat di AS2 hari ini. Ini kalau sampun itu informasi bahwa yang diundang untuk rapat Bina Marga, LH, Pertanian, Perkimsih, KPPM. Nah, kok saat ini PP juga dilibatkan? Saya sampaikan terima kasih. Gitu. Mereka kalau berpikir nggak kalau PP tidak, PP nanti kan sebagai eksekutornya. Bagaimana? Kok kami ingatkan ya? Nah, rencananya kan jam 10 Pak. Pagi ini ternyata kan ditunda. Jam 1. Leres gitu. Nah, terus apa nih Pak Yo? Makanya kalian itu, atau ngeten Pak Yo terus terang nih, pihak user dalam arti Adi Permana ini untuk memperjuangkan memperoleh izin itu sesuai informasi yang kita terima akan menempuh bahasa kasar menghalalkan segala cara. Konkretnya, belum akan sampai ini. Pada waktu hari yang terlampau kapan, Adi Permana itu diatur oleh seorang anggota polisi datang ke tempat Pak Lurah, minta tanda tangan. Pak Lurah tidak mau karena alasan ini sesuai fakta. Dan Pak Lurah itu diambilkan uang sak kresek Pak. Dan anehnya Pak Lurah tidak mau, surat dibawa pulang. Ternyata, ini Pak, alasannya pinjam untuk difotokopi, ternyata tidak dikembalikan. Nah, selang beberapa minggu kemudian, ternyata perkembangan yang ada per tanggal 26 September, Pak Lurah itu diundang oleh KPPM. Nomornya ada terus suratnya. Yang intinya Pak Lurah di sana di stressing untuk supaya neken. Neken ya. Loh, anehnya Pak. Yang jadi pertanyaan. KPPM itu yang benar birokrasi apa biro jasa? Apakah sudah bisa dibenarkan bahwa mekanisme untuk memperoleh IMB itu lurah datang pemohon mengajukan ke KPPM, sedangkan lurah yang bersangkutan dalam arti yang mempunyai wilayah hukum dipanggil oleh KPPM. Apakah memang seperti itu prosedurnya? Kalau menurut saya, ya saya tidak mengurusi itu, tapi yang selama saya ngurus waktu MP rumah saya itu kan cuma mengajukan daftar langsung ke KPPM dan mengetahui kepala desa kan sudah tanda tangan, itu kan sudah tidak harus menurut saya tidak harus kepala desa itu diundang untuk klarifikasi. Oke lah mereka diundang manakala surat yang diajukan itu meragukan, kan perlu klarifikasi. Tapi manakala kita sudah yakin kalau surat itu betul, kenapa harus diundang? Ya, ternyata Pak ini Pak Yo mengaturkan waktu saya melangkah ke sana, saya sudah stressing kepada Pak Vito. Pak Vito siapa itu? Lurah. Pak Vito. Pak Vito untuk kaitannya yang ini, tolong misalkan harus hati-hati betul dalam artian belum mengeluarkan rekomendasi dikaji dulu. Jangan benar bos, dikaji dulu. Akhirnya Pak Vito kan juga ya sharing dengan saya, semuanya masih belajar, peraturan bisa berubah-ubah, tapi kita antisipasi kebijakan. Kebijakan namanya kebijakan, menurut saya kebijakan itu sudah mengalami ketentuan. Mau namanya kebijakan loh. Kebijakan pasti. Ini tadi kasih target saya kumpulkan ini sebelum kedok. Gimana Pak hasil target? Sudah Pak ini Pak Vito tidak mau tanda tangan gini. Ya oke, sudah bagus. Tapi tidak mau tanda tangan karena apa? Masalahnya begini-begini. Ya itu udah. Kalau panjenengan ragu-ragu, perlu tanya pada orang yang lebih tahu. Itu Satpol PP itu ya, saya tanya dulu Pak, mengeksekutor sesuatu atau kegiatan yang liar itu atas perintah siapa Pak? Atas perintah siapa? Satpol PP mengeksekutor misalnya bangun, bongkar rumah liar dan sebagainya, itu perintah dari mana? Ya itu kita Mas, kita sudah ada prosedurnya. Ya. Itu kewajiban Satpol PP untuk melaksanakan seperti itu. Tidak ada perintah. Kalau itu mereka menyalahi ketentuan, ya kita. Nah, pada rekom dari Perkimsih rendah itu. Kita untuk mengantisipasi
Ya. Karena kami di sini tidak mengeluarkan izin, Ya. gitu. Tidak mengeluarkan izin atau pembayaran, Ya. maka setiap kali kita mau ke lapangan mau eksekutor, kita harus padu koordinasi ini bangunan A, B, dan C. Ini apa sudah memenuhi kewajiban. Koordinasi dengan instansi yang terkait yang mengeluarkan permukiman. izin. Cuma KPPM, Oh. KPPM dengan DPKAD, ya begitu. Kalau ada surat dari KPPM dan DPKAD itu sebagai dasar. Oh, ini, soalnya pengamatan kami karena tembusan itu kadang-kadang kami tidak dapat. Gitu. Nah, kita kan harus wajib klarifikasi sebagai dasar kami untuk mengeksekusi. Tapi itu yang sifatnya kecil, tapi yang sekarang besar seperti penggusuran, bukan penggusuran, penataan PK5 kita harus ada. Kalau tidak ada itu saya dikomplain tempatnya di mana. Nah, sekarang kembali lagi ke masalah itu, Pak. Masalah itu nanti setelah jam 1 bagaimana keputusannya. Tapi jangan sampai ya di beberapa hari ini saya informasi yang saya dapat tidak beda jauh kali masukan panjenengan. Kok begitu itu. Ya, Pak. Nah, ini nanti informasi ini sebagai bahan kami untuk ke sana. Ini loh yang terjadi di lapangan kok seperti ini. Betul atau enggak? Ya. Ya harapan kami dibongkar total Pak, kembali ke semula. Secara teknis. Pak ya. Pada waktu rapat pertanggal 7 September di Kelurahan hadir kelompok tani dan juga dihadiri oleh camat. Kelompok tani pada waktu itu ada 28 yang setuju hanya 2 orang. Iya, jadi ini Mas ini yang berkenan dia Pak Tani, Pak Narso. Nah, setelah selesai pertemuan itu, camat kota itu ngomongin temen ini, Pustos Kunundang, misalnya Pak Adi itu pengusaha sukses, bermaju Trenggalek, ini macam apa Pak Camat justru kasihan, kasihan itu sudah terlanjur, Pak Adi sudah keluar uang banyak. Tolong Pak, ini nanti tolong disampaikan dibahasnya. Yang jelas karena begini Pak, saya ada teman tak susupkan ke Aloha. Sana simbolnya sederhana Pak. Orang butuh mengurusi surat izin itu yang ngesot, aku langsung nembak dulu. Piron tadi caranya aku tidak masalah.